cuman bacanya harus rapi. Itu bukan salah. Maka diundi urutannya seperti ini. Jelas nih. Berikutnya, pertanyaan, mengapa perlu belajar terjemah Ustazah? Kenapa Ustazah? Kenapa Ustazah? Biar bisa memahami artinya yang lain. Kenapa kita perlu belajar terjemah? Ya, biar tahu terjemah. Biar tahu artinya tadi. Baik. Harusnya ada simulasi karena memang sedikit perlu simulasi. Baik. Saya tanya, ada dua model, manakah yang pertama ini? Baik, silakan jangan baca. Saya simulasi seperti apakah? Kenapa? Ayo, silakan dibaca. 1, 2, 3. Di foto ini apa itu? Di foto dibaca bisa. Bisa. Apa? Yang pertama tadi. Kamu terus. Sambil yoro'a wamsi senjata wamsi tidak baru. Itu ya, baik, bisa dipraktekkan. Praktekkan. Bisa praktekkan. Sikil yoro dipraktekkan. Bisa praktekkan. Bingung ya? Baik. Yang nomor 2, baik, silakan dibaca, dihafalkan, silakan dipraktekkan. Baik, kira-kira dari atas bawah ini manakah yang bisa dipraktekkan? Yang mana? Kenapa yang bapak boleh dipraktekkan? Ada artinya. Yang atas? Tahu artinya? Imsi, apa imsi itu? Peganglah. Al-yuroka, apa al-yuroka? Al-yuroka tahu milsam. Apa milsam dulu? Pensil ya. Wamshi dan berjalanlah mishyatal qofzi. Apa? Seperti guru mengecat ya. 3 halbab menuju pintu ya. Karena nggak tahu artinya nggak bisa dipakai. Yang bawah tahu langsung pakai tadi beliau. Langsung salaman ya. Baik, kenapa kok bisa tekan? Karena tahu artinya. Dia nggak tahu artinya ya seperti itu. Orang soleh nggak bisa dia. Yo dari bahasa Arab tentang Mekah. Baik. Baik. Baik, ini ada ayat yang luar biasa. Kira-kira surat apa saja? Surat apa nih? Ayat berapa? Ayat berapa? 5. Ayat 5. Baik. Ayat sebelumnya? Ayat 4 gitu ya. Di mana ayatnya? Bahwa idul artinya apa? Bahwa idul lil musolli, maka celakalah bagi orang yang sholat. Bahwa idul lil musolli, maka celakalah bagi orang yang sholat. Maka di sholat celaka kabeh. Padahal belum selesai ayatnya. Siapa yang celaka ini? Alladzina hum an sholatihim sahun. Apa artinya? Alladzina, orang yang lalai dalam sholat mereka. Sahunnya lalai ya.
tafsir yang dimaksud lalai ada 3 golongan. Kita yang mana nggak tahu, dia tahu dia sendiri. Pertama, dikatakan lalai itu dalam tafsir itu adalah orang yang sengaja meninggalkan sholat. Oh ya, sholat terus ada sholat sengaja. Saya yakin jadi nggak ada, kecuali halangan. Pasti nggak ada. Ada kan? Ada nih, terbukti nggak boleh. Yang kedua, dia sholat tapi mengakhirkan sholat, maka termasuk sahur. Asar, mepet, maghrib, ada digabung sahur, asar dan maghrib. Belum selesai sholat asar ada maghrib. Jadi isya semuanya panjang sekalian sholat tahajud ayai dibaik bablas ayatnya. Maka termasuk sahur. Dia sholat tapi mengulur waktu. Yang ketiga, dia sholat, dia tidak mengulur waktu, namun dia sholat jiwanya, sholat orangnya, tapi pikirannya gentayangan. Tahu gentayangan? Dia sholat tapi pikir yang lain. Oh tentu lagi. Sholat, Allahu Akbar, orang-orang tahiyat dulu. Kau tahiyat ya? Oh tentu lagi. Kau bisa lumayan ya, lumayan. Maka ini juga termasuk sahur, tapi yang ketiga. Ya, maka kita yang mana kira-kira saja? 1, 2, 3. 1 kak, 2 berangkat, 3 bersolat. Namanya pas gini sholat dulu hujan. Oh, enggak, hujan maka mikir apa dulu? Isi 16. Namanya sholat hayalan thayyiban. Maka itu saja hidup Jumat ini ada dimensi sholat. Maka ketika kita sholat, apa yang kita raih? Yang pertama adalah ritual atau sihhatus sholat. Kalau dulu kita sholat, itu sih penting sah. Gimana syarat sahnya sholat? Pertama, menghadap kiblat. Ya. Dia terukur lagi. Syarat sahnya adalah kiblat, tutup aurat, suci semuanya, masuk dalam waktu sholat, sahnya sholat. Pokoknya sah. Ini dulu dengan. Maka setelah dari guru Quran yang meningkat, yang kedua apa itu? Spiritual, ma'fau as-sihah, yaitu atasnya sah, yaitu sholatnya harus berkualitas. Apalagi sholat jadi makmum, coba dari imam aman, yang misalnya salah ngambil. Maka inilah langkah awal dan penting membangun dimensi spiritual adalah paham bacaan. Maka kalau kita sholat kita berkualitas itu harus tahu apa yang kita baca. Sami'allahu liman hamidah. Allah mendengar bagi orang yang luar biasa. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Artinya mikir bagi Allah yang maha tinggi dan dengan kalau tahu artinya insya Allah yakin gak akan ngelamun sholat. Sehingga yang ngelamun kan gak tahu artinya. Sehingga yang ngelamun awal kok ya pertengahan ono yang dibikin. Apalagi barang yang hilang tambah sebelum sholat. Maka Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun. Ini ayat turun sebelum khamr diharamkan. Jadi orang beriman, janganlah kalian mendekati sholat dan kalian dalam keadaan mabuk. Tak boleh. Dulu ketika khamr masih boleh, itu orang boleh sholat ketika sudah tidak mabuk. Kata kamu gimana? Hatta ta'lamu ma taqulun. Jadi orang yang dikategorikan sudah tidak mabuk, dia yang diomongkan ngerti. Ya. Yang dilakukan dia sadar, namanya sudah enggak mabuk. Maka kalau sholat dia dalam keadaan sukaro enggak boleh sama. Maka dibalik hal ini, dibalik. Kalau kita sholat enggak tahu apa yang kita baca, maka kita seperti
mampu. Jadi sholat Allahu Akbar kabira walhamdulillah kalau artinya maka kayak apa? Sekarang ini kan jatuhnya mampu betul. Sini apa? Maka mau kita belajar bersama-sama. Itu cuma ini di jilid 1, 2 itu bacaan sholat. Tujuannya biar jenengan lebih tahu artinya sholat, arti dalam bacaan sholat. Selain itu juga tahu bacaan sholat itu tidak hanya satu. Iftitah itu ada 2. Ada yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kabira. Oke, betul bisa dengar. Ada yang riwayat 2, Allahumma ba'id baini wa baina khotoya. Tahu? Dia pakai yang mana biasanya? Apa langsung Fatihah? Sesuai. Pakai yang Allahu Akbar kabira. Ternyata ada lagi yang riwayat Allahumma ba'id baini. Itu bukan miliknya organisasi. Itu riwayat Nabi ya. Oh, dari Allahu Akbar baik-baik ini Muhammadiyah. Siapa Nabi kalau Muhammadiyah ya. Namun kebanyakan orang memaaf itu dipakai yang Allahu Akbar. Bahkan Nabi itu paling sering membaca Allah baik-baik ini. Nabi paling sering. Berarti Nabi Muhammadiyah konten. Ya, salah paham. Sering konten aku Muhammadiyah gara-gara pakai Allah baik-baik ini. Konten ya. Biar tahu aja nanti kita baca dokumen bahwasanya ini riwayat Imam Bukhari, ini riwayat Imam Muslim. Baik, lanjut. Sekarang apa sih artinya terjemah? Apa terjemah saudara? At-tarjamatu tahdi ilal fahmu wal fahmu ilal adabul wa khifatil amal. Apa artinya? Apa artinya? Apa? Terjemah. Monggo dibaca pada bersama-sama. Terjemah. Beda ya kalau ini ya. Apa ini bahasa Arab? Diterjemah itu mengatakan untuk paham. Tahdi ilal paham. Kalau sudah paham maka pasti tadabbur, dia menghayati. Kalau sudah menghayati maka otomatis wafi fatil amal ini ringan untuk mengerjakan. Contoh, ini ketika ngapain ini saudara? Apa ini? Sholat. Ya, di mana sholatnya? Di foto. Arab ini, Arab ini. Kira-kira orang seperti ini bagaimana menjadinya? Sah benar sholatnya? Terus gede kan? Terus gede kan karena yang viral kan udah kan sujud di cepat segini. Yang viral sekarang ini, otomatis gitu. Sampai besar seguyonnya sholatnya. Kenapa kalau seperti ini? Karena dia nggak paham yang dibaca. Beda dengan yang kedua. Di mana ini saudara? Bisa berkereta. Baik, ini di negara di Mesir ini kalau bisa tahu ya, saya belum sana ya. Di kendaraan saja itu menyempatkan baca Quran. Ketika sholat yang jelas dalamnya juga ada bacaan Quran seperti ini. Kira-kira manakah yang lebih paham? Yang kanan atau yang kiri? Yang kiri atau yang kanan? Maka yang diharapkan oleh Umi adalah bagaimana dengan itu paham terjemah biar ringan mengamalkannya dimanapun dengan. Dan ini ya, ini mengapa kita perlu belajar terjemah. Baik, sekarang masuk ke terjemahan Quran. Tetap dia peserta. Oke, ada apa? Saya tanya sekali lagi. Ada apa? Lagu bisa dibahasa. Ya, kena air mesti basah biasanya. Apalagi angin terus air terus angin dari ini. Jadi nanti lawan. Baik, latar belakang ada program terjemahan Quran. Jadi yang pertama misalnya, kenapa ada tahfiz terjemahan? Semakin banyak anak yang lulus tartil. Kemana anak ini? Biasanya saja di mana-mana di TPI, di tempat saya pun anak kalau sudah SMP gak mau ngaji gitu. Ini tenang. Kenapa gak mau ngaji? Terus gede, kalau konjone
Apalagi di lembaga nggak ada program lanjutan. Wis mari munakosha ya wis khatam. Padahal ada program lainnya, maka itu disiapkan. Ya. Maka visi UMI adalah menjadi lembaga terdepan dalam melahirkan generasi Qurani. Bisa ya? Generasi Qurani apakah cukup hanya baca Quran saja? Benar. Kita bahas apa? Memahami, apa lain? Kalau dia mau ya apa yang dipahami, diamalkan. Maka untuk bangun generasi Qurani ini nggak cukup baca saja. Maka perlu tahfidz, perlu memahami tafsirnya ini program tujuan. Ini yang kedua kebutuhan lembaga tadi. Maka masih ada lembaga yang kelas 4 SD sudah munakosha. Kelas 5, 6 ngapain? Tahfidz dan tujuan. Maka di UMI sudah disiapkan. Ya, karena insya Allah semakin tahun semakin kecil anak kecil yang bisa selesai karantina. Karena kelas 6, dan depan kelas 5, kelas 4. Dan jadi anak kelas 2 sudah munakosha. Kalau dari 3 ngajinya ya. Maka di UMI hadir untuk memberikan solusi ya. Lanjut. Sekarang taruh turjuman Al-Quran. Baik, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan istilah turjuman Al-Quran? Apa Ustaz? Terjemah Quran, nyalain. Oh, terjemah ya. Baik, jadi turjuman Quran itu adalah gelar sahabat. Sahabat siapa? Abdullah ibnu Abbas. Tahu Abdullah? Anaknya siapa? Abdullah ibnu Abbas. Maka Abdullah anaknya Abbas. Abbas ayahnya Abdullah. Abdullah dan Abbas sekeluarga. Jadi Abdullah ibnu Abbas. Abdullah anaknya Pak Abbas. Kalau Abbas ini apanya Nabi? Abbas itu sekandung dengan Abu Thalib, sekandung dengan Abdullah. Kira-kira apanya Nabi ini? Pamannya Nabi. Maka Abdullah ibnu Abbas apanya Nabi? Apa? Sepuh dulurnya. Dulur dewi. Apa jawabannya seperti itu? Itulah. Jadi Abdullah bin Abbas itu dijuluki turjumanul Quran. Baik. Bagaimana nasabnya? Beliau adalah sekakek. Yaitu kakeknya Abdullah adalah Abdul Muthalib sama dengan Nabi. Ya, masih sepupu atau misah. Kemudian kapan Abdullah bin Abbas lahir? Dan berapa tahun bersama Nabi? Kok sampai dikasih gelar turjumanul Quran? Beliau ini lahir ya, Abdullah bin Abbas itu lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Berapa tahun? Baca matematika di sini. 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Kira-kira bersama Nabi berapa tahun? HP itu ya. Ketika Nabi wafat, berapa usia Abdullah ibnu Abbas? Halo? Tidak mikir ya? Terus. Berapa? Kenapa kok 13? Saya tanya, nyalain deh. Saya minta yang lain. Berapa saja? Tidak tahu ya. Pokoknya awal dunia. Pokoknya hidup tadi. Ada? Terus berapa? Ada? Lu gak mikir. Kalau duit atau saya mikir. Ada? Kenapa kok 13 tahun? Sinom ya, ini tadi harus mikir. 15 lahir 3 tahun sebelum Nabi hijrah. Dan Nabi hijrah di Madinah, masa Nabi di Madinah itu 10 tahun. Berarti 13 tahun. 10 tambah? 3. Betul ya? Paham ya? Maka
Nabi di Madinah berapa tahun? 10 tahun kan? Dan lahirnya 3 tahun sebelumnya. Maka berapa usianya? 13 tahun. 13 tahun itu bersama Nabi. Kira-kira kalau sekarang 13 tahun kelas berapa usianya? SMP atau kelas ya, sudah SMP atau kelas 6 ya. Itu sudah dapat gelar turjumanul Quran. Kemudian didoakan khusus oleh Nabi. Selain banyak turjuman Quran, Nabi mendoakan. Dan Abdul bin Abbas kenapa mendoakan oleh Nabi? Karena beliau luar biasa ya, masih kecil ya, itu selalu menyiapkan wudhunya Nabi. Di Nabi kalau mau wudhu, ada siap. Yang menyiapkan Abdullah bin Abbas. Dan Nabi nggak tahu. Lama-kelamaan Nabi ngerti kalau yang menyiapkan Abdullah bin Abbas. Maka oleh Nabi doakan. Apa doanya? Apa doanya? Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu doanya. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Apa artinya? Ya Allah, fahamkan dia dalam ilmu agama dan pintarkan dia dalam menafsirkan Al-Quran. Akhirnya dapat gelar turjumanul Quran, tafsir berjalan beliau. Kenapa kok seperti itu? Karena yang mendoakan ini Nabi yang mendoakan. Maka di terjemah doanya nanti Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Kemudian diganti nah. Supaya murid kita yang belajar terjemahan dengan termasuk bisa secerdas Abdullah bin Abbas. Baik, beliau juga punya gelar lain. Apa gelarnya? Coba saja. PDI yang mau punya PD S dulu. Baik. Gelar lain adalah Fata al-Kuhul. Fata al-Kuhul. Apa fata itu? Jangan bodoh ya. Kalau fatayat tahu? Apa fatayat itu? Pemuda. Kalau fata? Pemuda itu. Kalau kayak ansor ini. Fata itu pemuda. Fata, pemuda. Fatayat pemudi. Al-Kuhul. Jadi dalam apa istilahnya? Usia orang itu punya istilah lain-lain. Jadi kuhul ini diperuntukkan orang yang cerdas usianya 40 tahun ke atas, teman, dan kuhul. Namun ada fata pemuda. Maksudnya apa? Ketika Nabi belum wafat, ya. Kemudian ada perkumpulan orang-orang syekh orang yang sudah usia 40 ke atas, musyawarah. Sayyidina Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas dalam acara tersebut. Jadi musyawarah para syekh itu. Kemudian Umar bin Khattab membawa Abdullah bin Abbas dibawa untuk ikut musyawarah. Kemudian dinyek lah. Ya Umar, kenapa bawa anak kecil di sini? Dia kecil orangnya tapi pikirannya luar biasa. Kenapa? Karena didoakan oleh Nabi. Yang kedua, gelarnya hibrul ummah. Apa hibrul itu? Apa hibrul? Apa saja? Kalau mihbar itu tempatnya. Apa? Tinta nih, keliru ya. Menurut cinta. Tinta. Hibrul ummah. Tintanya umat. Artinya apa? Saking cerdasnya. Itu Abdullah bin Abbas. Maka program ini namanya Turjumanul ya. Maka Turjumanul Quran di Foundation adalah program pasca munaqasyah akademi yang merupakan pembelajaran mudah dalam menerjemahkan, menghafalkan dan mengamalkan Al-Quran. Mengapa kok namanya Turjumanul Quran? Nama adalah doa. Lagi, kan kita mencari barokahnya Abdullah bin Abbas supaya kita dan santri kita nantinya bisa cerdas seperti Abdullah bin Abbas yang ahli mutarjim dan mufassir. Di antara tafsiran beliau yang tepat adalah ketika turun surat An-Nasr, fasabbih
bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Ditebak oleh Ibnu Abbas, itu surat tafsirnya adalah gak lama Nabi akan wafat. Maka gak lama ternyata Nabi juga kalau biasa dia. Nih. Sekarang moto terjemahan Quran. Moto ini masih ingat? Ada berapa moto ini? Lagi. Tahun berapa dan sertifikasi? Pun lama. Menyenangkan, menyertai. Sebelum Masehi. Moto Umi mudah, menyenangkan, menyentuh. Atau cuma apa kira-kira? Apa? Mudah, menyenangkan, menyentuh hati bodoh. Jelas pikir. Jadi moto Umi sama terjemahan sama, karena terjemahan juga metode Umi. Maka motonya apa? Mudah, menyenangkan. Nanti pembelajaran terjemahan harus mudah, harus menyenangkan. Tanya ke beliau ya, sangat happy kan? Mudah, menyenangkan. Yang menyeramkan tadi ya, yang menyeramkan. Menyeramkan. Berarti insya Allah menyenangkan. Dan insya Allah tasnya juga menyenangkan ya. Amin. Baik. Ini yang penting. 5 misi terjemahan Al-Quran. Ada berapa Ustaz? 5 misi. Ada 5 ya. Masih ingat? Apa yang pertama? Selalu disini diiring Allah Rabbul Alamin. Diiring isim fi'il huruf. Ada 5 misi. Tahu misi apa misi itu? Bidikan ya. Maka nanti yang belajar terjemahan harus menguasai 5. Yang pertama adalah menjaga tartil. Maka misalnya nanti ketika materi terjemahan bacanya harus tartil. Contoh doa setelah azan, gimana Ustaz? Contohnya. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Jadi bacanya harus tartil. Ini ketika belajaran ya, yang sudah selesai di luar nanti ada asar, doanya kalau seperti itu. Allahumma ya Allah, Rabb Tuhan hari ini aja wajib kesuai selama 4 ini. Kalau pembelajaran yang kedua, menguatkan hafalan. Maksudnya apa? Misalnya orang hafal tahu artinya sama hafal nggak tahu artinya lebih kuat mana? Tahu artinya. Maka di tujuan ini kenapa kuat hafalannya? Karena sudah tahu artinya. Maka nanti di program terjemahan dia semakin kuat, maka setiap hari harus murojaah. Nanti ada setorannya, harus setoran setiap hari. Setiap hari ini tahsin, nanti malamnya setoran. Ya, biar apa? Biar semakin kuat. Yang ketiga, pemahaman lafziyah. Apa lafziyah? Apa lafaz itu? Apa lafaz itu? Apa saja lafaz itu? Ucapan, tulisan. Ini lafaz ini. Kalau bismi, ini lafaz ya. Karena disusun beberapa huruf. Kalau saya ngomong bismi, apakah lafaz juga? Bukan. Apa? Kata. Kalau ini bingung ya. Bismi ditulis juga lafaz. Yang saya ucapkan juga lafaz. Maka lafaz itu yang tertulis dan yang terucapkan namanya lafaz. Yang dimaksud lafziyah adalah setiap lafaz, setiap kata itu dengan paham tahu artinya. Baik yang ditulis nantinya maupun yang diucapkan. Contoh Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah lafaz. Nanti yang baca ada di teksnya. Itu juga lafaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allah dan seterusnya. Maka nanti pemahaman lafziyah dengan pahami perkata dengan faham. Jadi yang keempat, memahami intisari dan hikmah. Ini penting. Jadi nanti bacaan sholat, kemudian
ayat-ayat Quran nantinya itu ada intisarinya. Contoh doa setelah azan, termasuk apa itu dasarnya anjuran Rasulullah. Siapa yang meriwayatkan? Imam Bukhari dan Imam Tirmidzi. Ini namanya intisari. Apa keutamaan baca doa setelah azan? Dapat syafaat nanti di hari kiamat. Bagaimana tata cara sujud dan seterusnya. Maka ini adalah intisari. Dan juga ada hikmah, ada kisah nanti di buku terjemahan itu dengan punya ya. Setiap materi ada kisah dan hikmah. Tujuannya apa? Untuk menguatkan materi supaya kalian mudah untuk mengamalkan. Terakhir, amaliyah Al-Quran. Ini 5 misi terjemahan. Ya. Maka ketika nanti selesai belajar terjemahan, maka 5 misi ini yang kami harapkan. Sudah hafal ya misi? Yang pertama apa? Baik, kita gerakkan ya. Baik. Ini ya, katakan ya. Quran ini. Jadi menjaga tartil ini gerakannya. Menjaga tartil bersama. Ibadah Quran ya. Ya. Yang kedua, menguatkan gimana? Menguatkan hafalan bersama. Menguatkan hafalan. Ini. Pemahaman lafziyah. Gimana? Pemahaman lafziyah. Bersama. Pemahaman lafziyah. Yang pertama apa ini? Pemahaman lafziyah. Berikutnya memahami intisari dan hikmah. Kalau tidak paham gimana? Al-mantuq ini ya. Baik ini ya. Memahami intisari dan apa? Memahami intisari dan hikmah. Pemahaman lafziyah, menjaga hafalan, menjaga tartil, memahami intisari dan terakhir apa ini? Amaliyah Al-Quran. Bisa ya? Baik, kita baca pertama sambil digerakkan. 5 misi terjemahanul Quran. Menjaga menguatkan hafalan, pemahaman lafziyah, memahami intisari dan hikmah, amaliyah Al-Quran. Yang pertama apa Ustazah? Menjaga tartil, menguatkan hafalan, memahami lafziyah, menjaga intisari dan coba Ustazah. Memahami Pak ya, pas limo ya. Yang dua sejarah. Nah ini ya, ini 5 misi di terjemahan. Maka ketika berterjemahan ini yang kami inginkan. Yang pertama, setiap baca ayat, baca sholat Arab itu ditartilkan. Lanjut, 7 program dasar umi. Saya ingat ada berapa Ustaz? Ada berapa? 7 ya. Bingung. Belum apa saja, ada berapa 7? Yang pertama tasdid. Tasdid itu lagi. Setelah itu apa? Tahsin. Tahsin sertifikasi. Setelah sertifikasi sabar dulu ya. Tikus kemudian supervisi, baru yang terakhir khatmul Quran dan imtihan. Di terjemahan dan di tartil 7 programnya sama, mulai tasdid sampai khatmul Quran dengan tasdid, tahsin, sertifikasi ya. Nanti setelah sertifikasi ngajar coach dulu, supervisi, nanti anaknya di munakosah dan ditampilkan dengan khatmul Quran. Baik, berikutnya jenjang terjemahan ya. Ada 3 jenjang saja. Jenjang A, jilid 1 sampai 3 bacaan sholat dan doa sehari-hari. Ini jilid 1 sampai 3. Jenjang B, jilid 4, 5 20 surat juz amma pilihan An-Nas sampai Ad-Duha.
Kemudian jenjang C di 6 sampai 9 juz 1 surat Al-Baqarah hanya juz 1 saja. Dan di Malang paling tinggi di 45 ini ada di Pakistan saja. Di Pondok Jalur Citaban Ustaz Bukhari itu sampai sini. 1 sampai 3 ada di sekolah SD Insan Amanah di daerah sini. Jenjangnya ya. Nanti dengan tahsinnya sampai jilid 5. Yang jilid 6 nanti aja sampai ya. Nah, ini panjang ya. Kalau bisa dihafalkan ini juz 1 baru nanti masuk. Ya. Kalau ini yang pun hafal ini ya. Anas sudah hafal ya. Pokoknya bareng-bareng hafal. Badan sholat pun hafal. Hafal, hafal contoh dia sholatnya. Terus contoh sholatnya. Sujud ya. Saya kan pun hafal, tinggal menguatkan terjemahannya saja. Baik, di program terjemahan ini yang diharapkan UMI adalah lembaga yang menggunakan Quranic Manuf Education. Apa itu? Pelajaran terintegrasi atau mulai TK sampai SMA. Kalau anak ada lembaga TK sampai pakai UMI, maka otomatis selesai KBG ini. Tahu KBG? Ya, yang mana ini hanya simulasi itu ya, simulasi. Ini target ketika di lembaga formal ya, atau di non formal. Jilid 1, 2, 3 ditempuh dalam 45 TM. Jadi tambah 3 TM 48 untuk apa itu tes KBG taksisnya 33 TM. Total gak sampai 1 semester. Jilid 1 sampai 3 ya. Ini materi nanti ketika sertifikasi. Berikutnya nanti ketika tahsin, karena materinya banyak kan, maka untuk intisarinya nggak semuanya, ya, yang dihafal maksudnya, untuk yang dibaca semuanya, yang dihafal ini aja. Ada berapa? 20 ya, 20 intisari. Namun nanti pengalaman tadi tasnya itu nanti tasnya per jilid. Jilid 1, jilid 2, jilid 3. Dan nanti jilid 4, 5 bukan langsung ada suau ya, pengalaman tadi sampai Ad-Duha. Nah, soal yang pertama kalinya jauh jaraknya ya, maka nanti pengalamannya selesai jilid 1 nanti ditasnya gitu. Per jilid gampang ada 3 materi ya. Ini orang ini. Saya dulu itu bayangkan ya, hanya 3 hari tasnya ini. Tahsin, tasbi, sertifikasi. Dapat 2 hari langsung tasbih. Tapi sampai jadi 3 ya. Cuma 2 hari bayangkan. Pol deket, kalah dengan kalian. Pol deket saya, sedikit pol, bayangkan ya. 2 hari langsung munaqasyah untuk tasbih. Maka diajak, gak 10 ini gak wajib ya. Diajak tepat-tepatan dari jilid 1 sampai jilid 3 saking intisarinya. Baik, selesai ini untuk program Turjuman Al-Quran sudah setengah 3. Nanti simulasinya bareng sama sering ya. Baik, ada pertanyaan sebelum saya pilih? Kalau nggak ada, bilang nggak ada. Ada. Yang belakang sedang mau menanyakan? Oh, ikut ya. Baik, pengalamannya ya kemarin, kemudian untuk apa itu setelah pembelajaran itu nanti harus ada partnernya ya, nanti biar santri yang mengatur ada partner 2-2 ya, boleh pakai apa itu video call untuk setoran setiap materi, setoran sama temannya untuk melancarkan, boleh lihat tujuannya nanti biar dengan lancar dalam menerjemahkan.
lancar nih. Nanti tekniknya langsung bersama beliau Ustaz Dantri. Kira-kira hari apa taksin? Jumat pagi. Iya. Betul ngajar. Betul nih. Nanti secara teknisnya langsung dengan Ustazah Tri. Betul nih. Cekap nih. Ada pertanyaan? Ada yang protes? Kenapa ya? Di Umi itu, kamu tadi, jadi biar tahu Umi itu produknya manusia, maka pasti ada kekurangannya. Kalau Quran nggak ada kekurangannya. Mohon jangan mengkritik Quran ya. Kalau Umi mau dikritik silakan, bebas. Saat Umi kok ini saat jari udah kok mangel nih, silakan boleh protes. Maka layanan kami adalah memudahkan dengan, tapi bukan gampang loh ya, beda nih. Memudahkan bukan gampang. Ya, gampang kan enak nih. Terus banyak tasawuf sertifikasi ya. Nah, maka nggak tahu kemampuannya. Tetap akan kami mudahkan ya, karena untuk ini adalah mudah. Dengan monggo silakan mau protes, mau beri masukan ke kami silakan. Kami siap ya, untuk kebaikan bersama. Ngerti ya? Karena untuk Jumat ini program baru ya. Artinya banyak revisi-revisi. Dulu itu intisari nggak wajib, semuanya harus dihafalkan. Bayangkan. Maka sekarang ada kebijakan dimudahkan intisari dimiliki yang wajib jilid 1 sampai 3 hanya 10 materi. Tujuannya untuk mempermudah. Ngerti ya? Saya kira cekap. Kalau ada pertanyaan, semoga bermanfaat. Ketemu lagi nanti langsung sama beliau atau hari apa nanti langsung ke beliau. Teknisnya nanti saya bilang ke beliau ya. Yang jelas harus ada setoran dengan temannya biar terbiasa. Baik, ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih. Mohon maaf. Kita tutup dan doa. Putri mau nambah? Mulai Jumat depan. Siap ya? Di sini. Ya, tempatnya di sini apa? Memiliki. Nanti info di grup ya. Oke, semoga nanti kedepannya Allah diberi kemudahan, diberi kelancaran dalam program taksin ini. Dan yang penting semoga ilmu kita berkah dan manfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu